Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Seperti yang video sebelumnya, saya sedang berada di desert padang gurun Jordania. Perjalanan aman menuju Petra. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita pernah dengar saudara kita Kristen Katolik yang menceritakan tentang pertemuan salah seorang orang suci mereka namanya Paulus dengan Yesus di perjalanan antara dari Yerusalem, kota suci, menuju Damaskus. Dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus itu disebutkan bahwa Paulus melihat Yesus turun dalam bentuk sinar. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati aku ingin beritahukan, itu hal yang nonsens. Nonsens. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, ini padang gurun. Perjalanan ke Damaskus itu ya seperti ini. Seperti ini, dan belum ada bis, belum ada mobil, belum ada minum, belum ada. Alangkah tidak masuk akal Paulus bilang dia melihat cahaya itu. Dia dehidrasi. Paulus itu dehidrasi. Paulus dehidrasi. Jatuh dia. Biasanya orang yang pingsan itu seperti melihat cahaya baru pingsan. Tidak ada yang bisa wajar ya, wajar dalam perjalanan di padang gurun. Come on, ini padang gurun, ini padang gurun ini. Padang gurun. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika ada anak-anak kita, adik-adik kita, muslimin wal muslimah muda yang mendapat cerita tentang Paulus bertemu Yesus di padang gurun, bilang, Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus. Yesus nanti datang lagi dalam bentuk daging. Seperti dia naik, beliau itu Isa itu diangkat naik dengan jasmaniahnya, maka beliau Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan jasmaniahnya. Tidak ada pertemuan dengan roh Yesus. Panas ini. Panas. Sampaikan kepada anak-anak muda kita. Banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka. Sehingga membuat kita tidak bisa menyatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Allah. Dari Desert Highway Jordania, untuk Anda semua muslimin wal muslimah rahimakumullah, pemirsa Ayah Sofia Mualaf Center dari Kainama. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Andre Saleh. Saya berdoa kiranya saudara-saudara ada dalam pemeliharaan dan juga perlindungan Tuhan. Ada satu video yang saya temukan dari Ustadz Kainama, di mana dia itu sedang ada di daerah Timur Tengah, dan tepatnya kalau tidak salah dia ada di daerah Yordania, dan dia memberikan rekaman dengan menyampaikan bahwa ketika Rasul Paulus berjalan ke Damsyik, dia rebah ke tanah itu bukan karena berjumpa dengan Yesus, tetapi dia mengalami dehidrasi sehingga dia itu rebah. Nah, saya akan memberikan tanggapan, mengambil langkah apologetika untuk membela iman Kristen. Saya akan memberikan kurang lebih ada 3 data firman Tuhan yang mencatat tentang Paulus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik atau Damaskus. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lalu rebah
ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu data yang pertama. Data firman yang kedua dari Kisah Para Rasul, ya, pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Ayat berikutnya atau kesaksian yang ketiga adalah dalam Kisah Para Rasul pasal 26, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Dari 3 data firman Tuhan ini, yang pertama Paulus menyaksikan tentang perjumpaannya dengan Yesus Kristus waktu dalam perjalanan ke Damsyik. Yang kedua adalah dia menyaksikan kepada orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga adalah dia menyaksikan bagaimana perjumpaan dia dengan Kristus itu kepada Raja Herodes Agripa. Nah, dari 3 data firman Tuhan, kira-kira mana yang saudara-saudara percaya? Alkitab atau perkataan daripada Ustadz Kainama? Saya mau berkata bahwa yang benar adalah apa yang Alkitab itu katakan. Kenapa? Karena kalau sampai suatu hal dicatat lebih daripada 1 kali dan itu sama kesaksiannya, maka itu adalah mutlak benar. Nah, dari apa yang Alkitab katakan ini, saya akan memberikan konklusi untuk saudara-saudara supaya saudara mempercayai bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama itu tidak benar. Yang benar adalah apa yang Rasul Paulus itu saksikan. Konklusi yang pertama adalah kalau Rasul Paulus itu rebah karena dehidrasi dan dia menyaksikan selama perjalanan yang panjang bahwa dia berjumpa dengan Kristus yang nampak dalam wujud cahaya yang lebih terang daripada matahari, maka pasti teman-teman dia yang bersama dengan dia akan membantah Rasul Paulus, ya. Kurang lebih dia melayani mulai tahun 36 Masehi pada waktu dia berjumpa dengan Kristus di Damsyik, dan dia mati kurang lebih tahun 66 Masehi. Jadi kalau saudara bisa hitung, kurang lebih 30 tahun Rasul Paulus itu melayani memberitakan Injil Yesus Kristus. Maka pasti orang-orang yang bersama dengan dia, ya, orang-orang yang juga memusuhi pengikut-pengikut jalan Tuhan, kemudian menjadi sekte yang disebut Nasrani, kemudian itu menjadi Kristen, ya, yang diberikan istilah pada waktu mereka ada di Antioquia. Saya yakin pasti mereka pasti akan membantah apa yang Rasul Paulus itu sampaikan. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas dan tidak pernah satu kali pun bahwa mereka membantah kesaksian dari Rasul Paulus bahwa dia berjumpa dengan Kristus dan dia rebah. Bukan karena dia dehidrasi, tetapi karena benar-benar cahaya yang begitu terang lebih daripada matahari tidak bisa Paulus tahan untuk melihatnya.
Yang kedua, kalau Ustadz Kainang berkata kalau Rasul Paulus itu mengalami dehidrasi bukan mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka Alkitab tidak perlu dipercaya. Tetapi yang ada adalah Alkitab ini dipercaya karena ada 3 kali Alkitab mencatat kesaksian yang sama tentang Rasul Paulus. Dia rebah itu bukan karena dehidrasi, tapi karena berjumpa dengan Kristus. Dan saya mau berkata, Alkitab ini adalah kitab suci yang paling jujur di dunia. Kenapa? Karena dia mencatat kelebihan maupun juga kekurangan daripada tokoh-tokoh iman yang ada di Alkitab. Segala macam hal saudara bisa temukan di dalam Alkitab. Jadi, kalau Ustadz Kainama berkata bahwa Paulus itu rebah karena dehidrasi, hanya karena faktor ya medan perjalanan yang panas yang ada di padang gurun itu, saya tidak percaya dan saudara pun juga tidak boleh percaya sebagai orang Kristen. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa dia rebah karena berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kalau dia rebah karena dehidrasi bukan karena berjumpa dengan Kristus, bagaimana dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Bagaimana dia menjadi orang yang bisa mengasihi Kristus? Padahal dalam perjalanan dia menuju ke Damsik, itu dia sangat memusuhi Kristus, bahkan juga sangat memusuhi orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah sebagai Mesias. Tetapi lewat perjumpaan dia dengan cahaya itu, yakni Yesus Kristus yang muncul dalam wujud tersebut, maka dia mengalami pertobatan 180 derajat. Sehingga dia buta selama 3 hari. Dia mengalami penglihatan daripada Tuhan. Bahkan juga dia dibaptis. Dan ketika dia dibaptis, Alkitab mencatat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9. Kalau tidak salah, saudara perhatikan firman Tuhan. Saya baca untuk saudara-saudara ayat 19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Perhatikan ayat 10. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau dia hanya rebah dan karena faktor dehidrasi, mana mungkin dia bertobat dan dia berani menyaksikan. Dan apa yang menjadi maksud tujuannya yang pertama, pergi ke Damsik untuk mencari, menangkap, memasukkan orang-orang pengikut jalan Tuhan dalam penjara. Dan kemudian dia berubah menjadi orang yang bertobat, bersaksi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Itu sesuatu yang mustahil dan tidak cocok dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Dan yang keempat adalah Kristus ketika mau berjumpa dengan setiap manusia, dia memakai segala cara untuk bisa berjumpa dengan manusia. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat-sangat paham tentang kitab suci. Dan dia memahami bahwa apa yang Alkitab itu katakan, yang catat tentang kemesiasan, itu benar-benar. Sehingga dia pernah mencatat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3-4. Saya baca buat saudara-saudara. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara-saudara, perhatikan apa yang Paulus sampaikan lewat surat 2 Korintus pasal 4 ayat 3-4 ini menunjukkan bahwa dia memahami siapa itu Mesias. Mesias adalah juru selamat yang akan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika dia berjumpa dengan manusia, ya, sebelum dia turun berinkarnasi, saudara, menjadi manusia, bahkan sesudah dia berinkarnasi menjadi manusia, ketika dia mau memanggil seseorang, saudara-saudara, untuk bertobat, maka dia punya cara masing-masing. Tidak heran Paulus pernah mencatat kepada jemaat Galatia, saudara, dalam Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Perhatikan firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Dia terima ini, saudara, ya, rema, ya, tentang Injil, bahkan juga kuasa daripada Injil yang begitu
luar biasa dan benar ini saudara, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus ada di Damsyik pada waktu itu. Ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Dalam agama Yahudi tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah yang berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalamku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jelas bahwa dia itu berjumpa dengan Kristus, saudara-saudara. Ayat terakhir, surat Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ia atau Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi saudara bisa dengar bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tidak alkitabiah. Alkitablah yang benar. Karena 4 konklusi yang tadi saya berikan itu sesuai dengan apa yang Alkitab itu catat. Kiranya saudara-saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Kalau Rasul Paulus saja, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya diubahkan. Maka saya percaya, saudara-saudara pun juga yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidup saudara akan diubahkan. Kalau hari ini engkau belum menjadi murid Yesus Kristus, terimalah dia sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Saya percaya jaminan masuk ke dalam kerajaan sorga tersedia bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati.